Saya bisa ngerti, nanti saya nggak bakal mati. Orang nggak bisa bunuh saya, nggak bisa celakain keluarga saya, nggak bisa. Anda percuma deh kirim santet, kirim apa, nggak bisa. Karena Tuhan bekerja dengan sebuah pola, dan saya tahu polanya seperti apa. Dan saya tahu kapan saya nanti habisnya gimana, kapan saya berhenti, kapan saya harus jadi martir. Belum saatnya, kayak Tuhan Yesus, dia ngerti kapan waktunya, saatku belum tiba. Para rasul, Paulus dikasih tahu sama si Agabus, nanti kamu ya, kamu kalau masuk Yerusalem, kamu kan diikat seperti ini. Paulus bilang, nggak apa-apa. Memang sengaja dia. Karena memang itu aturan Tuhan. Wah, dalam nama Yesus aku tolak tengking, wah, nggak bisa diikat. Gundulmu peang. Lanjut dulu ini. Lisoy. Wah, boru kita nih. Silakan, boru Lisoy. Salam, Pak Paul. Salam. Kok lama, Pak? Nggak tayang, Pak? Iya, seminggu kemarin. Nah, iya, kemarin itu, aduh, itu saya ngalamin jadi orang Eropa ya. Nggak boleh telat, nggak boleh apa, kartu kereta hilang. Terus, aduh, pokoknya itu stres sekali saya nih. Iya. Kemarin Kalau nggak tayang sekali saja, kayaknya ada yang kurang gitu, Pak. seminggu ya, saya kemarin nggak tayang ya. Iya, tapi saya doa fajar ikut. Kak Fajar ikut, ya. Pak Paul, berkomentar tentang ini ya. Benar kata Pak Paul tadi bahwa kemarin kan agak dilarang, jangan di blow up ya. Saya lihat tadi untuk pra-peradilan ditayang sama Kanuru loh. Sebenarnya Kanuru kan kemarin itu yang di strike, yang udah di ujung tanduk ya kalau nggak salah ya Pak ya. Ya. Nah, dia mungkin kasihan juga kali ya, nggak ada yang blow up. Memang saya lihat sih channel-channel Kristen yang YouTuber Kristen yang gede-gede belum pada tayang sih Pak ya, mungkin kapok yang kemarin strike ya. Nah akhirnya mereka akui juga pentingnya blow up ya, seperti apa yang dilakukan oleh rombongan N26 gitu. Ya Pak ya. Nah ini kalau pendapat saya, ya inilah kita udah tahu sendirilah praktek hukum di Indonesia ya Pak ya, belum ada reformasi lah untuk hukum di Indonesia. Jadi jika ada yang mengalami seperti ini, seperti Muhammad Kacep, Pak Polinaris dan yang lainnya yang berkaitan dengan agama seberang lah, ya sebaiknya ya dengar-dengaran lah dengan PDKT lah dengan rombongan M26 ya kan, karena memang sudah terbukti nyata gitu apa yang menjadi informasi di kita ya betul-betul A1 kan gitu, itu bisa semua sudah mengakui itu pada akhirnya Pak. Cuman terlanjur sudah ini ya. Udah gengsi, ya itu tadi jual mahal lagi, ya salah sendiri. Betul, kepalang basah kayaknya ya Pak, itu keluarganya Pak MKC. Jadi kalau menurut saya sih, ya saya juga lihat sih kayaknya pengacaranya gimana gitu ya. Kok monopoli sekali gitu ya. Saya pikir sih keluarganya Pak Muhammad Kacep itu berhak untuk mengganti kuasa hukumnya ya Pak ya. Kalau saya di pihak keluarga saya ganti itu, apa nggak ada yang lebih baik? Iya maksudnya apa hanya itu pengacara, kan banyak sekali pengacara-pengacara yang hebat-hebat di Indonesia kok. Bisa jadi sudah di framing loh Kak. Oh gitu. Iya, jadi udah pasrah, udah nggak bisa apa-apa lagi, udah nggak berkutik. Ya makanya apapun yang selalu yang kita omongin di rombongan Nabi ya, selalu terjadi gitu. Apa yang mereka sebutkan nggak pernah terjadi gitu loh. Jadi ya retorika semua. Ya gagal total gitu menurut saya Pak. Jadi ini pelajaran lah buat kita selanjutnya gitu ya. Artinya contoh gagal dan contoh sukses. Contoh gagal adalah Muhammad Kacep, contoh sukses adalah Polinaris Darmawan, itu aja. Jadi barang siapa yang mengalami nanti yang seperti ini lagi, kan tidak tertutup kemungkinan ya. Ya dekat-dekatlah dengan rombongan Nabi, itu aja kalau saran saya sih Pak. Ya thank you, itu aja. Ibu satu lagi apa namanya? Ini kan sudah terlalu becek Bu. Kalau pengacara profesional tidak mau lagi deh Bu. Ini cuma pekerja nama aja yang mau Bu. Betul, kalau yang tapi kasihan lagi Bu, udah dalam. Orang nggak mau handle lagi ya Pak ya. Iya. Bu. Tapi kalau dia lepas masih mau kita hajar ini Bu. Iyalah Pak Putih, soalnya kasihan. 5 tahun itu sudah di tangan kita infonya Bu.
Tapi katanya di atas 10 Pak dengan kalau pakai pasal yang sekarang. Makanya kita bilang bisa 4 tahun aja bagus itu. Waduh, Serius iya, loh, kasihan loh. Bisa 4 tahun aja bagus loh. Iya, Aduh. kasihan. Ya bisa 4 tahun, tapi itu memang bener-bener bisa 4 tahun aja bagus. Ya kemungkinan 6 tahun. Ya saya sih yang saya bingung dari keluarga Pak Muhammad KC ya Pak ya. Kalau tuntutan pasti 10, tuntutan pasti 10 karena sudah memasukkan pasal 10 kemarin kan? Ya. Ya kan? Karena udah telanjur itu. Tapi itu sudah disetting minimum 4 tahun lah itu. Jadi mau kayak apa nih? Ini nggak udah susah aja pokoknya. Bisanya Jadi apa ya bayar. Bayar mau bayar apa lagi? Udah kadang mau bayar udah mahal sekali sekarang. Udah begini udah becek begini bayarnya mahal banget. Ini yang profesional nggak bakalan mau Bu, karena itu akan ada tetap minimal 4 tahun itu menjatuhkan pamor mereka Bu. Iya dong, malu dong. Tapi kalau kita bukan itu Bu, kita ada gubrak-gubrak lain Bu. Supaya Gimana? jadi Sekarang ini udah tontonnya bukan tonton beras Bu, tapi tontonan Bu. tontonan. Ya Pak KC jadi terima nasib aja lah udah ya Pak ya. Itu dia yang Pak Paul maksud. Kasihan juga ya Pak. Ya itu pelajaran lah untuk ke depan ya kita ini Pak. Itu aja sih Pak Paul. Mau gimana ya? Kita kita kasihan. Tapi memang udah nggak bisa dibantu kalau sekarang. Doa dong ya, bukan masalah doa. Anda mau doa apa lagi? Tuhan itu bekerja itu pakai aturan loh. Nggak sembarangan, enak aja doa. Nanti orang membunuh doa supaya dilepaskan mana bisa. Nah itu si Andresen itu yang narkoba, yang orang Australia yang bandar narkoba yang ketangkap ya tetap dihukum mati. Masa kurang doa? Berarti Tuhan nggak berkuasa dong, berkuasa. Cuman kalau orang berdoa itu geblek ya, itu orang berdoa itu yang ngatur-ngatur Tuhan. Nah, orang Kristen itu sering kali berdoa itu ngatur-ngatur Tuhan, geblek juga tuh orang Kristennya juga, ya kan? Pokoknya kalau harus percaya Tuhan, nanti kamu bisa lepas. Ya, bukan itu. Tuhan tuh bekerja pun pakai aturan loh. Nggak sembarangan, Tuhan itu bekerja itu pakai aturan loh. Anda amatin. Saya mah ngamatin ya, karena saya pernah melanggar aturan. Jadi saya tahu persis Tuhan itu kerja itu pakai aturan. Tuhan itu kerja pakai aturan loh. Ya, ada caranya, semua sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan bahkan dia sendiri membuat hukum dan dia harus patuhi hukum yang dia buat. Enak aja. Jadi nggak doa buat apa? Supaya KC bebas nggak bisa. Anda mau apa? Bukan mustahil, bukan tiada mustahil bagi Tuhan. Bukan tiada mustahil bagi Tuhan, memang tiada mustahil bagi Tuhan. Tapi Tuhan itu bekerja dengan sebuah aturan. Jadi kalau Tuhannya sudah bilang enggak, kita kan kudu tahu Tuhan ketika jawab itu iya apa enggak. Kalau orang ngotot doanya, namanya doa ngawur, doa ngotot. Ya, karena Anda bilang Yakobus itu, karena kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Haleluya. Tuhan itu bekerja dengan sebuah aturan, ya. Dan harus kenali benar-benar urat-urat nadi. Anda harus kenali benar, ya, hukumnya Tuhan. Makanya harus apa? Mencintai Tauratnya Tuhan. Dan harus cerdik seperti ular itu apa? Mengerti firman Tuhan, cerdik seperti ular itu. Tahu firman Tuhan benar-benar detil-detilnya. Sehingga tahu Tuhan itu bekerja itu polanya seperti apa. Tuhan itu bekerja dengan sebuah pola ya. Dan Anda harus kenali pola itu. Gitu. Ya, kenapa saya bisa ngerti? Nanti saya nggak bakal mati. Orang nggak bisa bunuh saya, nggak bisa celakain keluarga saya, nggak bisa. Anda percuma deh kirim santet, kirim apa, nggak bisa. Karena Tuhan bekerja dengan sebuah pola dan saya tahu polanya seperti apa. Dan saya tahu kapan saya nanti habisnya gimana, kapan saya berhenti, kapan saya harus jadi martir. Belum saatnya, kayak Tuhan Yesus, dia ngerti kapan waktunya, saatku belum tiba. Para rasul, Paulus dikasih tahu sama si Agabus, nanti kamu kalau masuk Yerusalem, kamu kan diikat seperti ini. Paulus bilang, nggak apa-apa, memang sengaja dia. Karena memang itu aturan Tuhan, wah dalam nama Yesus aku tolak tengking, wah nggak bisa diikat, gundulmu peang. Datang dia ke Yerusalem kan si Paulus kan, masuk Yerusalem ditangkap. Nggak apa-apa, memang tujuannya mau ketemu kaisar kok. Nah itu udah dengan sebuah pola. Tuhan itu kerja dengan sebuah pola. Bukan sial. Nah, KC gimana? Loh itu bisa dengan mau masuk dalam pola atau mau polanya Tuhan atau mau masuk dalam polanya manusia. Masuk dalam polanya manusia itu sial. Tapi kalau dalam pola Tuhan nanti KC akan melihat kemuliaan Tuhan di situ.
Ya, kayak Pak Apolinaris Darmawan. Kita bikin Apolinaris Darmawan itu jadi berkat. Bahkan keluarganya aja sekarang sudah dipulihkan, mulai dipulihkan loh. Ya, saya dengar dari Pak Putih kemarin, anak-anaknya saja sudah mau besuk, sekarang tinggal istrinya, ya kan, yang ketakutan masih trauma kan. Kita kan terus doa terus sampai terjadi pemulihan. Pak Darmawan dipulihkan dengan keluarganya, nanti akan banyak orang bertobat, makin banyak lagi. Sekarang Amin. tiap hari itu, tiap minggu itu Pak Darmawan itu jadi starnya di LP. Iya. Tiap kali coba. Nah, kan kita maunya begitu. Oke, nanti dulu.